Kali ini kita akan membahas tema biaya pasang listrik termasuk NIDI dan SLO. Ya. Jadi NIDI dan SLO bikin biaya pasang sambungan listrik jadi naik. Apakah itu benar-benar terjadi demikian? Mari kita lihat ya apa yang ada di dalam NIDI itu sendiri dan juga SLO-nya. Kalau kita pasang listrik baru, ya, biasanya kita akan mengajukan permohonan ke PLN. Bisa lewat PLN Mobile, yaitu lewat website pln.go.id atau langsung mendatangi kantor PLN cabang terdekat. Ya. Kemudian setelah kita memasukkan data, berapa yang akan kita pasang, berapa dayanya, nanti akan muncul biayanya. Nah, biaya ini biaya untuk mendapatkan pemasangan KWH atau meteran listrik baru, termasuk dengan MCB-nya. Jadi belum termasuk biaya instalasi listrik yang ada di dalam rumah. Ya. Kalau untuk biaya instalasi listrik di dalam rumah, kita akan bisa menghubungi instalasi listrik yang kita kenal atau tukang listrik yang ada, yang kita kenal. Kemudian kita bisa borongkan atau kita bisa menghitung biaya listrik per titiknya. Itu lain dari biaya untuk yang di PLN ini. Nah, sekarang kalau kita lihat biaya instalasi listrik yang lewat PLN ya, secara resmi, ini biayanya tertera dalam tabel seperti ini. Misalkan di sini 450 VA, biayanya 421.000. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh yang daya tersambung 1.300 VA sebesar 1.218.000. Ya. Untuk yang lain-lainnya bisa dilihat di tabel seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas NIDI dan SLO. Hal baru bagi kita adalah sertifikat NIDI. Ya. NIDI ini dikeluarkan oleh Kementerian SDM, ya, baru-baru saja di launching aturan semua pemakai instalasi listrik harus memiliki NIDI atau sertifikat NIDI. NIDI ini adalah nomor identitas instalasi tenaga listrik. Ya. Kemudian setelah ada NIDI, baru kita bisa mengajukan SLO, yaitu sertifikat layak operasi. Jadi semua pengguna listrik, baik itu tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi, misalkan pabrik-pabrik ya, industri yang menggunakan tegangan menengah dan tegangan tinggi, harus menuangkan NIDI itu otomatis ya. Demikian juga rumah tangga harus juga menggunakan NIDI ya, untuk tegangan rendahnya. Untuk mendapatkan NIDI, kita bisa membuka website yaitu di Kementerian SDM sbudjk.isdm.go.id atau di siujang.esdm.go.id. Bisa masuk ke situ, kita buka akun, kita daftar buka akunnya, kemudian kita memasukkan data-datanya dan lain sebagainya, baru kita nanti akan mendapatkan NIDI-nya. Kalau kita sudah mendapatkan NIDI, baru kita bisa mengajukan SLO-nya, yaitu sertifikat layak operasinya, yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik. Ini sebagai syarat penyambangan baru dari instalasi listrik. Kalau kita sudah mendapatkan NIDI, barulah nanti pihak PLN akan bisa melakukan penyambungan. Kita tidak membahas apa isi dari website ini ya. Untuk lebih detailnya bisa membuka sendiri website SBUDJK atau siujang. Ya, kita bisa membuka sendiri apa yang ada, data-data apa yang diperlukan. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat website dari SBUDJK seperti ini tampilannya, kita bisa mendaftar dulu, kemudian setelah mendaftar mempunyai akun, kita bisa login. Baru kita mencoba untuk melakukan pengisian untuk mendapatkan NIDI-nya. Demikian juga untuk website siujang, sama ya, tampilannya sama, siujang dan yang pertama tadi sama. Kalau kita sudah punya akun, kita bisa tinggal login ke sini, login akun siujang Getrek ya, siujang SDM.go.id. Nah, di dalam NIDI ini berisi data lokasi dan tanggal selesai pemasangan instalasi listrik, kemudian nama badan usaha pemasang instalasi listriknya atau instalatirnya yang resmi itu akan muncul di situ. Kemudian spesifikasi komponen yang terpasang dan gambar instalasi. Ya.
Dengan adanya NIDI, instalasi listrik rumah kita itu otomatis lebih terjamin karena dikerjakan oleh instalator yang resmi, ya. Bukan hanya sekedar tukang yang sekedar bisa, tapi tidak sampai mengetahui tentang keselamatan dan lain sebagainya. Ini lebih aman kalau kita punya NIDI. Sekarang, bagaimana kalau misalkan instalasinya sudah selesai terpasang, misalkan instalasi yang lama ya, rumah yang lama, oleh instalasi yang tidak diketahui, dan kesulitan untuk memperoleh instalator yang berizin usaha di daerahnya. Tetap bisa dilayani untuk permohonan SLO-nya dengan cara melaporkan hasil pemasangan instalasi listriknya secara mandiri ataupun dibantu oleh pihak lembaga inspeksi teknik LIT. Ya, jadi tidak masalah misalkan kita sudah punya instalasi yang lama yang dikerjakan oleh katakanlah tukang listrik yang tidak berizin, ya, tidak punya izin resmi, kita bisa mengajukan juga, ya. Ada prosedurnya. Dengan membuka website tadi nanti akan ada pilihan. Kalau instalatornya tidak ada, bisa melakukan pemilihan untuk inspeksi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik. Nah, ini adalah contoh lembaga inspeksi teknik yang ada di Indonesia. Banyak sekali yang kita ambil katakanlah 5 perusahaan ini, bisa dilihat di ada Konsuil, ada Jasa Sertifikasi Indonesia, Jasa Inspeksi Kelistrikan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali di situ. Nah, sekarang berapa biaya dari SLO? Kalau biaya NIDI itu sebetulnya tidak membayar alias gratis, ya, untuk NIDI-nya. Kalau SLO-nya ini biayanya sudah resmi dari Kementerian SDM, daya 1300 VA ini 95.000 tadi sebagai contoh, ya, kita memasukkan data 1300 VA. Biayanya 95.000 untuk SLO-nya. Nah, tapi dalam kenyataannya di lapangan biasanya NIDI juga bayar, tapi bayarnya itu tidak bayar ke Kementerian SDM, tapi membayar ke instalatornya. Instalator membantu untuk memasukkan data, membuat gambar segala macam itu ke website tadi, sehingga instalator tersebut memungut biaya. Nah, sekarang berapa biaya NIDI di kalangan instalator itu berkisar 75.000 sampai 250.000. Ini untuk daya di antara 450 VA sampai 2200 VA. Ini harga pasaran, ya. Jadi biayanya bisa fleksibel tergantung nego kita dan juga seberapa instalator tersebut memasang tarifnya. Ini masih negosiasi, negotiable, ya. Nah, sekarang adalah contoh dari sertifikat NIDI. Seperti ini bentuknya. Ada nama instalasi, nama pemilik instalasi, alamat instalasi, dan badan usaha. Ini artinya instalator resminya ada di situ. Seperti ini. Nah, sekarang kalau contoh dari sertifikat layak operasi atau SLO, ini seperti pada gambar ini. Dan nama, alamat, titik koordinat, daya tersambung. Nah, kemudian di sini ada informasi jumlah titik kontak, jumlah titik lampu, jumlah titik saklar, penyedianya, penanggung jawab tekniknya, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh SLO. Ini yang dikeluarkan di tahun 2020. Mungkin untuk tahun 2022 mungkin formatnya berbeda. Saya masih belum mengecek, ya, untuk tahun 2022 seperti apa sertifikat SLO-nya. Sekarang masa berlaku sertifikat SLO tadi. Untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik atau rumah tangga, ini masa berlakunya 15 tahun. Ya. Kalau untuk konsumen yang industri, yaitu tegangan tinggi dan tegangan menengah, untuk pabrik-pabrik, ya sama 15 tahun. Untuk transmisi dan distribusi itu 10 tahun. Kemudian penyedia tenaga listrik ini untuk pembangkit, ya 5 tahun sekali harus ditinjau, diperpanjang lagi. Nah, demikian rekan-rekan sekalian materi mengenai NIDI dan SLO dan kira-kira berapa biaya pasang listriknya. Ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.